Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurul Putri Utami pada mata kuliah Higien Sanitasi Makanan pertemuan ke-6, yang hari ini kita akan membahas bagaimana higien sanitasi makanan dalam tahapan pengangkutan dan juga penyajian. Sebelum kita bahas ke materi pada hari ini, saya berikan gambaran terlebih dahulu begitu ya, bahwa dalam proses produksi makanan itu ada beberapa tahap. Tahap pertama yaitu berupa pemilihan bahan makanan, kemudian dilanjutkan dengan penyimpanan bahan makanan, lalu bahan makanan tersebut akan diolah. Setelah dia dalam kondisi matang, dia akan ada tahapan penyimpanan terlebih dahulu, baru nantinya akan dilanjutkan kedua tahapan akhir yaitu distribusi dan juga penyajian. Nah, untuk hari ini kita akan fokus kedua tahap akhir begitu ya, sesuai dengan prinsip higien sanitasi makanan. Makanan yang telah matang ya teman-teman, yang telah siap saji, itu kadang tidak selalu langsung dikonsumsi, terutama apabila produk makanan itu adalah berasal dari catering atau jasa boga yang lain. Nah, makanan tersebut karena tidak langsung dikonsumsi, ini menjadi potensi resiko untuk terjadinya pencemaran apabila dia tidak menerapkan prinsip penyimpanan sesuai dengan prinsip higien sanitasi makanan. Prinsip pengangkutan makanan matang itu seperti apa sesuai dengan prinsip HSM? Yang pertama yaitu adalah alat pengangkut itu bebas dari sumber kontaminasi debu ataupun hewan pengganggu lainnya yang dia bisa menyebabkan penyakit ataupun bahan kimia. Kemudian juga alat pengangkutnya itu harus dipastikan bersih dan juga selalu melalui proses sanitasi atau pembersihan begitu. Kemudian tersedia juga alat khusus, terutama kendaraan khusus untuk mengangkut pangan matang. Kemudian untuk pengisian pangan matang itu pada alat pengangkut yang tersedia tidak terlalu penuh gitu ya. Kenapa? Karena ini supaya sirkulasi udara itu masih ada gitu ya, dengan sedianya ruang karena tidak terisi penuh. Kemudian selama pengangkutan, pangan itu harus dilindungi dari debu ataupun jenis kontaminasi lainnya. Serta kita harus perhatikan juga untuk suhu harus tetap dijaga, untuk panas itu di atas 60 derajat begitu ya. Kemudian untuk prinsip lainnya adalah apabila pangan itu kondisi dingin, artinya pangan itu harus selalu dikondisikan dalam suhu dingin, yaitu di bawah kurang dari 4 derajat Celcius. Kemudian untuk kendaraan pangan yang sifatnya beku itu harus dipertahankan di suhu di bawah minus 18 derajat Celcius. Nah, untuk pengangkutan itu harus ada tindakan pengendalian agar bisa aman dan terjaga. Misalnya, waktu pemindahan antara alat transportasi itu harus kurang dari 20 menit supaya ini bisa mengontrol suhu tidak terlalu berubah drastis. Kemudian juga perlu adanya dokumentasi atau jadwal pengangkutan agar terjadi ketepatan waktu dan menjaga kualitas pangan tersebut. Nah, untuk pengangkutan pangan yang sudah matang gitu ya, apabila dilakukan secara online, maka pelaku usaha itu harus bisa mengemas pangan secara aman sehingga tidak ada kontaminasi pangan, dan juga memastikan bahwa yang membawa pesanan itu harus aman juga dari kontaminasi. Nah, berikut adalah tahapan dari produksi makanan yang berupa dari pembelian, penerimaan, penyimpanan, kemudian persiapan, pemasakan. Kemudian di tahap berikutnya adalah penanganan dan juga penyajian, serta pada usaha tertentu itu ada proses pendinginan dan juga pemanasan kembali. Nah, untuk dua tahap terakhir ini biasanya di industri seperti industri transportasi begitu ya, kereta, pesawat, dan lainnya. Salah satu hal yang paling penting dalam tahapan distribusi dan penyajian makanan yaitu kita harus memastikan bahwa produk makanan kita itu menghindari suhu-suhu di mana itu dikatakan sebagai suhu danger zone gitu ya. Jadi diupayakan pada tahapan tersebut makanan itu
kondisikan dalam suhu di bawah 15 derajat Celcius atau di atas 60 derajat Celcius, karena di suhu-suhu di dalam ini itu adalah bakteri akan berkembang biak dengan sangat cepat. Nah, kemudian makanan matang itu juga diupayakan jangan terlalu jauh gitu ya antara tempat masak dan juga tempat penyajian. Kalau misalkan perlu tempat yang jauh, itu perlu pengangkutan yang baik agar pengangkutan dan juga kualitas makanan itu tetap terjaga baik gitu. Nah, ini ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi untuk makanan matang atau siap saji. Nah, yang pertama, wadahnya itu harus terpisah. Kemudian isinya itu tidak boleh terlalu penuh sehingga tumpah-tumpah gitu ya. Kemudian untuk wadah itu diupayakan tertutup, tapi ada tetap namanya lubang penghawaan. Jadi kalau teman-teman beli nasi kotak hangat ya, itu kadang ada bolongan ya itu adalah sebagai penghawaannya. Karena kalau misalkan dia itu panas tapi tidak ada lubang uapnya, nanti akan menyebabkan adanya kondensasi dan dia itu bisa menetes ke makanan, sehingga itu menjadi tempat yang sangat baik untuk berkembang biak bakteri gitu ya. Sangat baik bagi mereka tapi tidak baik bagi kami gitu ya. Oke. Nah, berikutnya ini adalah salah satu alat untuk distribusi begitu ya. Nah, itu diupayakan alat distribusi itu adalah alat yang utuh, kuat, dan ukurannya memadai. Dan diupayakan jangan sampai kotor ataupun berkarat dan juga bocor. Kemudian untuk pengangkutan itu juga waktunya harus diatur sehingga nantinya makanan itu selalu dalam rentang di atas 60 begitu ya, ataupun selalu di bawah 4 derajat Celcius, sehingga suhunya harus dimonitor. Kemudian wadahnya ini juga kita minimalisasi gitu ya, buka tutupnya gitu ya, karena dengan membuka itu nantinya akan ada potensi bakteri untuk masuk gitu ya. Nah, kemudian untuk wadah penyimpanan makanan itu juga harus dipastikan bahwa itu ada tutup begitu ya. Kalau nggak ada, kita bisa berikan plastik wrap gitu ya. Dan juga kalau misalkan kondisi tertentu masih panas, itu harus ada lubang untuk memberikan ini ya, panas itu supaya bisa keluar. Kemudian juga diupayakan untuk pangan yang seperti ini ya, banyak jenisnya itu nggak dicampur gitu, jadi dibedakan antar tempatnya gitu ya, supaya tidak ada kerusakan gitu ya. Karena kalau makanan itu sudah saling tercampur, itu biasanya penurunan kualitasnya itu akan lebih cepat begitu. Nah, berikutnya hal yang perlu diperhatikan lagi adalah kendaraannya. Kendaraan itu harus khusus ya untuk pengangkutannya, dan jangan untuk pengangkutan bahan lain yang terutama yang bukan makanan terutama. Berikutnya setelah tahap pengangkutan yaitu adalah tahap penyajian. Nah, penyajian makan itu harus juga menerapkan prinsip higien sanitasi. Pangan yang tidak baik dan juga tidak etis itu bukan cuma membuat kita itu seleranya menjadi berkurang, tapi juga sebenarnya itu akan menjadi sebab untuk terjadinya kontaminasi. Nah, di sini untuk penyajian kita bisa mengacu dari Kemenkes 109 tahun 2003. Di sini dinyatakan untuk penyajian itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, tempatnya itu harus bersih gitu ya teman-teman. Kemudian alat yang untuk menyajikan harus bersih juga. Kemudian wadahnya itu juga bersih, serta yang menjamah itu juga alatnya bersih gitu ya. Jadi aspek-aspek ini harus diperhatikan gitu ya. Kemudian suhu penyajian juga harus diperhatikan teman-teman, yaitu tidak boleh kurang dari 60. Kalau makanannya hangat itu diupayakan suhunya tetap di atas 60 derajat. Kalau misalkan tidak memungkinkan, mungkin ada proses pendinginan terlebih dahulu sehingga nanti akan di reheating atau dipanaskan kembali. Nah, kemudian untuk si penyajinya itu juga perilakunya harus sehat gitu ya, perilaku yang sehat dan juga pakaiannya bersih. Jadi menerapkan personal hygiene yang baik. Kemudian syarat lainnya yaitu tempatnya harus dipastikan bersih, mejanya tertutup kain begitu kan. Kemudian di sini bisa diberikan beberapa taplak dan lain-lain. Kemudian alat-alatnya juga harus segera dibersihkan. Kemudian kalau misalkan diperlukan beberapa bahan-bahan tambahan atau penyaji pelengkap gitu ya, itu bisa diberikan seperti garam, merica dan lain-lain. Nah, hal-hal apa yang perlu diperhatikan ini dalam penyajian makanan? Yang pertama, perhatikan jarak dan waktu tempuhnya. Kalau misalkan nih, dia itu ada
hambatan begitu kan ya, itu nantinya pastinya akan mempengaruhi keterlambatan penyajian gitu ya. Dari aspek higien mungkin itu akan mempengaruhi suhu juga gitu kan. Kemudian hal yang lain yang harus kita perhatikan adalah penyajian itu harus sesuai begitu ya dari pesanan konsumen. Misalnya penyajian yang sifatnya table service ataukah yang prasmanan, kemudian a la carte, atau juga seperti ini ya untuk yang prasmanan dan juga a la carte ya teman-teman ya, atau juga yang modelnya adalah dus gitu ya. Kemudian ada yang modelnya nasi bungkus aja gitu, nah itu harus diperhatikan. Atau juga dia tipikalnya adalah seperti rumah makan yang sistemnya fast food atau yang lesehan. Nah ini perlu diperhatikan aspek-aspek yang seharusnya dipenuhi. Kemudian kita bicara terkait 7 prinsip penyajian teman. Berdasarkan yang kita bahas tadi begitu ya, intinya ada 7 prinsip dari penyajian yang harus kita penuhi. Pertama, kita harus memperhatikan wadahnya. Untuk makanan, wadahnya itu dipastikan itu terpisah sebaiknya ya, sehingga tidak terjadi yang namanya kontaminasi silang. Karena dengan kita menjaga tidak terjadi kontaminasi silang, itu bisa memperpanjang masa saji dari suatu makanan, terutama makanan yang cukup rawan gitu ya. Nah pemisah itu bisa nggak harus beda wadah ya, mungkin dia itu dus yang sama tapi ada kayak mika pemisahnya gitu ya, atau mungkin yang kuah dibuat wadah khusus untuk kuahnya begitu. Kemudian yang kedua, kita harus perhatikan kadar air dari makanan, karena air itu adalah sumber untuk bahan dari si bakteri itu bisa tumbuh dengan baik gitu kan, sehingga diupayakan untuk makanan yang ada airnya gitu ya, itu sebaiknya disajikannya dengan kuahnya itu saat mau dihidangkan saja. Seperti kalau teman-teman perhatikan di prasmanan itu biasanya nanti sayur itu dipisah sama kuahnya, nanti baru misalnya nih sudah mau disajikan baru dicampur nih antara kuah, nanti dipanaskan baru dimasukkan sayurnya. Nah tujuannya itu memang untuk menjaga dari kadar air yang terlalu berlebihan sehingga tetap awet begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah panas gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini kita sajikan makanan yang suhunya harusnya panas ya, itu diupayakan suhunya di atas 60 derajat. Bagaimana cara menjaga supaya di suhu tersebut? Nah, di sini ada nama alat, namanya adalah food warmer atau namanya benmeri. Jadi di bawah dari benmeri itu biasanya ada air ya, air yang dia itu dipanaskan begitu sehingga nantinya teman-teman di situ itu bisa ada namanya konduksi ya, konduksi atau konveksi gitu ya, panas ke atasnya dan suhunya bisa tetap terjaga di atas 60 derajat. Kemudian benmeri ini juga bisa nih untuk tetap menjaga makanan itu dalam kondisi cita rasa yang lezat. Prinsip yang keempat adalah semua peralatan itu harus higienis, utuh, tidak cacat dan juga tidak rusak. Nah, poin yang kelima adalah kita harus perhatikan edible part. Jadi hindari penggunaan bahan-bahan yang berbahaya begitu ya dan tidak bisa dimakan seperti tusuk gigi ataupun bunga plastik. Bahan yang tidak untuk dimakan itu harus segera dibersihkan dari tempat penyajian ketika acara makan dimulai. Begitu ya, hal ini untuk menjaga dari keamanan gitu ya, karena tadi tusuk gigi itu adalah salah satu dari kontaminasi fisik gitu ya, dan kalau misalkan orang itu tidak paham itu bisa membahayakan seseorang begitu, karena bisa saja nggak sengaja kemakan begitu ya. Kemudian yang keenam adalah handling. Nah teman-teman, untuk penyajian makanan itu kita harus pastikan kalau teman-teman jadi pramusaji gitu ya, atau mau menyajikan dimanapun Anda berada, perhatikanlah penggunaan tangan Anda gitu ya. Nah di sini ada contoh yang dia itu bagus, yang ini bagus, yang ini yang tidak gitu ya. Right itu yang benar, wrong itu adalah yang salah. Jadi diupayakan bagian tubuh kita itu tidak boleh berkontak langsung ke permukaan alat
yang nantinya akan digunakan untuk makan. Misalnya piring gitu ya, diupayakan yang kita pegang itu adalah bagian bawahnya gitu ya, jangan atasnya. Untuk sendok kita juga kalau mau nata ngambilin orang itu juga jangan dipegang bagian mulut apa ya, mulut bibir, mulut dari si sendoknya, tapi dari gagangnya saja gitu ya. Kemudian untuk cangkir pun gitu, ada gagang tuh untuk apa, karena yang perlu dipegang itu adalah bagian gagangnya begitu. Nah kemudian di sini juga ada contoh lagi, ini bukan masalah letak tangannya, tapi ini agak berbahaya gitu. Ini bisa menimbulkan kecelakaan kerja dan juga bisa mengontaminasi gitu ya, karena di sini bagian dari bawah si gelas ini ataupun lepek ya istilahnya ya, atau saucer, itu dia menyentuh langsung ke bibir dari gelas yang nantinya dia akan kita gunakan untuk minum, sehingga ini ada potensi sekali terjadi faktor kontaminasi makanan di sini. Kemudian kalau ambil gelas ya 3 gitu, nggak kayak gini caranya ya, tapi pakai nampan. Terus ngambilin gelas orang tuh juga jangan diambil bagian atasnya, tapi justru di badannya saja. Begitu pula untuk makanan-makanan yang memang ready to eat yang langsung makan, itu juga diupayakan tangan itu nggak kontak langsung, bisa menggunakan penjepit ataupun sendok. Nah tujuan dari handling ini adalah supaya tidak adanya pencemaran dari tubuh, karena tubuh kita itu isinya bakteri ya teman-teman ya. Selain itu juga ini lebih sopan dan juga baik gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, prinsip ketujuh adalah tempat penyajian. Nah, untuk penyajian itu harus sesuai dengan yang seharusnya. Nah, jadi untuk menunya harus tepat, waktunya tepat, tata hidangnya tepat, serta volumenya itu juga sesuai. Makanya, kalau untuk pesanan catering itu kita harus tentukan jumlahnya dengan pasti, karena itu akan menentukan strategi dari penyajiannya supaya tetap baik dan juga berkualitas. Dan juga tentunya aman gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian ada hal lagi yang perlu kita perhatikan teman-teman. Jadi untuk catering-catering begitu ya, itu ada sesuatu hal yang kita lakukan supaya itu adalah sebagai standar gitu ya, untuk kita berupaya menjaga makanan itu disajikan dengan baik. Yaitu di sini ada istilah namanya sampel atau contoh. Maksudnya apa? Nah, di sini itu adalah upaya dari si catering itu untuk mengambil bagian kecil gitu ya dari makanan. Jadi misalnya ada penyelenggaraan makan untuk 1.000 gitu ya. Nah kemudian nanti ada satu menu, bukan ya, satu porsi tiap menunya begitu ya, itu akan disimpan. Kemudian sampel itu nantinya disimpan pada suhu 10 derajat selama kurun waktu 24 jam. Ini untuk apa? Karena ini nantinya penting untuk konfirmasi apabila ada keracunan makanan begitu kan, sehingga kalau misalkan ada tuntutan dari konsumen, kok saya makan catering Anda kok mules gitu kan, nah itu kita bisa gunakan sampel ini untuk diuji gitu kan, apakah benar cemaran dari bakteri yang menyebabkan keracunan makanan itu berasal dari catering kita, atau justru karena masalah pada orang tersebut sendiri, misalnya dia jajan ataupun karena dia itu memang sudah sakit gitu ya sebelumnya begitu. Nah, sampel itu kalau misalkan nih teman-teman tadi kan 24 jam. Kalau udah setelah 24 jam itu sudah tidak ada komplain, itu harus dibuang gitu ya, nggak boleh dimakan gitu ya. Nah, ini adalah contoh gitu ya untuk sampel makanan gitu ya. Misalnya makanan kering, gorengan, kita ambilnya satu porsinya satu potong. Makanan berkuah, sayur, itu mungkin satu sendok begitu ya. Atau sayur yang dia itu bentuknya potongan, kita ambil satu potong gitu. Misalnya apa ya? Sayur itu sawi gitu ya. Nah, itu kita bisa ambil satu potong gitu ya. Kemudian misalkan dia berupa sambal, kita bisa ambil 2 sendok makan. Kemudian untuk makanan cair 1 sendok sayur, nasi itu sebanyak 100 gram, dan minuman itu adalah 100 ml. Baik, sekian materi dari saya. Semoga bisa dipahami dan juga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.